Mauritania adalah negara di pantai Atlantik Afrika. Negara ini membentuk jembatan geografis dan budaya antara Afrika Utara, wilayah yang mencakup Maroko, Aljazair, dan Tunisia, dan bagian paling barat Afrika Sub-Sahara. Mauritania berbatasan dengan Sahara Barat di barat laut yang sebelumnya bernama Sahara Spanyol. Di timur laut dibatasi oleh Aljazair, di timur dan tenggara oleh Mali, serta di barat daya oleh Senegal. Kekayaan mineral negara ini meliputi cadangan besar biji besi, tembaga, dan gipsum yang semuanya kini dieksploitasi serta beberapa sumber minyak bumi. Secara budaya, Mauritania membentuk zona transisi antara populasi Arab dengan Berber Afrika Utara dan masyarakat Afrika di wilayah selatan yang dikenal sebagai Sudan. Sebagian besar Mauritania meliputi bagian dari Gurun Sahara yang mempengaruhi sebagian besar zona Afrika. Lebih dari 90% wilayah Mauritania merupakan bagian dari Gurun Sahara yang sangat kering. Mauritania memperoleh kemerdekaannya dari Perancis di tahun 1960. Sayangnya, negara ini telah mengalami banyak kudeta militer dan pelanggaran hak asasi manusia sejak kemerdekaan. Perbudakan masih umum terjadi, meskipun secara resmi dilarang di tahun 2007. Islam adalah agama resmi negara. Hampir semua orang Mauritania adalah Muslim Sunni. Deklarasi sebagai Republik Islam pada masa kemerdekaan menandai aspirasi politik bahwa agama bisa mempersatukan populasi yang sangat beragam di bawah pengakuan bersama itu. Ibu kota Mauritania adalah Nouakchott, terletak di bagian barat daya negara itu. Etnis Moor meliputi 2/3 lebih dari populasi Mauritania. Sekitar 3/5 populasi berasal dari Afrika, Sudan, dan secara kolektif dikenal sebagai Haratin atau disebut juga sebagai Black Moors. Dan sepertiga populasi terdiri dari 4 kelompok etnis lain, yaitu Tukulor yang tinggal di lembah sungai Senegal, kemudian Fulani tersebar di seluruh selatan, lalu Soninke yang mendiami ujung paling selatan, dan Wolof tinggal di sekitar Rosso di pesisir barat daya Mauritania. Wisata di Mauritania cenderung berlatar belakang sejarah, seperti Eureka House, sebuah rumah berukuran besar yang dibangun di awal 1800-an. Sekarang, rumah itu telah diubah menjadi museum yang memberikan wawasan tentang masa lalu kolonial di Mauritania. Bois Cherry merupakan perkebunan teh paling terkenal di negara ini. Kebun teh yang mempunyai luas area yang mencapai 250 hektar ini terletak 12 km dari Rivière des Angelus yang terkenal. Citadel Fort merupakan bangunan militer yang didirikan oleh Inggris di abad ke-19. Pengunjung bisa menyaksikan pemandangan ibu kota Port Louis serta pelabuhan dari atasnya. Pernikahan dianggap sebagai momen indah yang menyatukan dua insan, sementara perceraian dihindari karena berpotensi merusak hubungan kekerabatan. Namun pandangan ini berbeda di Mauritania, yang memiliki tradisi unik terkait perceraian. Perceraian di sini tidak hanya dilihat sebagai akhir, tetapi sebagai awal yang layak untuk dirayakan. Setelah kata cerai ditetapkan, perempuan yang diceraikan mengadakan pesta meriah dengan musik, gendang, dan rebana, menciptakan suasana kemenangan atas suami yang telah menceraikannya. Selama masa iddah, perempuan yang diceraikan menerima dukungan dari teman dan kerabat perempuan. Di akhir masa iddah, sebuah pesta meriah diadakan dengan kehadiran artis atau hiburan untuk merayakan kebebasan perempuan yang telah mencapai keputusan untuk berpisah. Pesta ini bukan hanya untuk merayakan, tapi bentuk dukungan moral dan kompensasi atas penderitaan perempuan yang bercerai. Dukungan psikologis, keuangan, dan kompensasi status sosial merupakan bagian dari tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun.
Meskipun memberikan dukungan positif, pesta perceraian juga dianggap berkontribusi pada peningkatan angka perceraian di Mauritania. Pentingnya dukungan keluarga terlihat dalam adanya pasar janda di ibu kota Mauritania, di mana para janda menjual berbagai kebutuhan wanita. Mereka diberi modal usaha untuk menjalankan bisnis sederhana untuk mendukung kemandirian finansial mereka. Meskipun pesta perceraian memberikan nilai positif bagi perempuan yang bercerai, Mauritania juga menghadapi tantangan tingginya angka perceraian. Di sini, perempuan yang bercerai dipandang sebagai perempuan yang berpengalaman dan bijaksana karena memperoleh wawasan dan kedewasaan dari pengalaman perkawinan mereka yang gagal sebelumnya. Di pasar ini, para janda bertemu untuk menjual barang-barang yang mereka bawa dari para mantan suami mereka dan menggunakan uang itu untuk meringankan rasa sakit di hati mereka sambil mencari cinta yang baru. Menariknya, pria lebih memilih menikah dengan para janda dibandingkan dengan wanita single karena mereka percaya wanita akan menjadi lebih cantik dan berpengalaman setelah berpisah. Menurut seorang wanita yang diwawancarai, seorang wanita menerima banyak tawaran untuk pernikahan baru setelah pernikahan sebelumnya telah berakhir. Ketika seorang wanita meninggalkan pernikahan, ia menjadi lebih cantik dengan pengalaman yang lebih tinggi. Artinya, suami barunya akan merawatnya lebih baik dibandingkan suami pertamanya. Menikah lagi tidak selalu menjamin bahwa ia menuju kebahagiaan selamanya. Terkadang, laki-laki baru pergi setelah beberapa saat dan perempuan itu pun kembali ke pasar janda. Sementara itu, seorang perempuan yang bercerai buka-bukaan tentang penderitaannya sejak pernikahannya berakhir 3 tahun lalu. Namun, kekhawatiran terbesarnya bukanlah persahabatan atau cinta yang hilang dari hubungan itu, melainkan keamanan finansial. Dan masalahnya, wanita yang berusia 40 tahunan itu belum bisa menemukan pria yang bersedia menikahinya sebagai istri rumah tangga lagi.